Ya, saudara, sudah 5 medali yang diperoleh kontingen merah putih, kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Dan ini menjadi oase bagi bangsa kita di tengah sulitnya menangani pandemi COVID-19 pada saat ini di seluruh Indonesia. Prestasi para atlet Indonesia mampu menembus ajang olahraga paling bergengsi ini ibarat pelita yang mengingatkan pentingnya kerja keras untuk bisa bangkit dari sebuah krisis. Terlebih munculnya atlet-atlet muda, terutama di angkat besi, yang berhasil meraih medali. Pagi ini kita akan berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu atlet yang meraih perunggu di Olimpiade Tokyo. Dari cabang angkat besi, atlet putri peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020, Windy Cantika Aisyah, dan juga ada pengamat olahraga, wartawan olahraga senior Ian Situmorang. Dan mudah-mudahan nanti ada tokoh pemuda juga yang bisa hadir di kesempatan nanti. Sudah bergabung. Ada Ketua DPP KNPI, Bang Laode Umar Bonte. Selamat pagi, Windy. Selamat pagi, Bang Ian. Selamat pagi, Bang Halo, Laode. selamat pagi. Ya, salam sehat semuanya. Sehat. Ya, saya senang bisa berbincang secara pribadi nih dengan Windy karena Anda adalah peraih medali pertama bagi kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo. Setelah Windy nih kemudian ada medali lagi begitu. Jadi di awal-awal. Windy, selamat ya mewakili seluruh terima kasih. Ya, seluruh rakyat Indonesia. Saya termasuk secara pribadi menyaksikan perjuangan Windy kemarin di Olimpiade Tokyo. Win, apa bedanya? Kamu ini, ya ampun, Bang Ian ya, 19 tahun di sebuah ajang yang seluruh atletnya pernah menjadi juara dunia, juara Asia dan lain-lain, menyempilah di situ seorang Windy Cantika gitu. Win, saya tahu Anda pernah di Asian Games dan meraih emas 2019, tapi apa rasanya ketika Windy datang ke venue, ke tempat lomba di sebuah momen seperti Olimpiade itu? Rasanya seperti apa? Mungkin kalau kali ini agak beda ya, di tempat pertandingannya pun agak beda. Kemarin tuh dia agak kaget juga karena stadionnya gelap. Nggak ada penonton. Penontonnya tuh gelap juga kan. Jadi benar-benar nyorot ke tempat pertandingan aja. Itu menambah ini ya, ada beban atau makin, ya sebutlah ada groginya jadi makin berbeda begitu. Betul. Tapi situasi-situasinya, benar ya Windy, itu sebetulnya kamu sama atlet-atlet lain seperti Ho Zihui dari Cina yang meraih emas, Mirabai dari India, itu memang sudah sering ketemu sebetulnya di beberapa kesempatan. Iya, sering ketemu sebelumnya. Dan saling cywar biasanya di media sosial ketika persiapan, itu betul ya terjadi? Iya, betul. Angkatannya berapa dan bagaimana begitu ya. Nah, meraih perunggu di kesempatan kali ini dan menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia, kan langsung semua media, mungkin teleponnya Windy sampai hari ini kali masih banyak yang ingin minta wawancara dari media termasuk Kompas TV begitu. Iya, betul. Apa rasanya? Menyangka nggak Windy bahwa berangkat ke Tokyo itu membuat Windy sekarang kemudian menjadi perhatian? Win? Kalau nyangka sih belum, karena nggak ditargetkan ya. Dari awal pun untuk ikut pun nggak ditargetkan, apalagi dapat medali gitu. Jadi dari awal kan emang dari umur 16 tahun nyari poin untuk Olimpik tuh emang udah ketinggalan 4 pertandingan ya. Ya. Habis itu untuk Windy sendiri ya ngalir aja gitu. Step by step. Cuman pas di SEA Games, kalau SEA Games dapat emas, otomatis Windy juga ikut Olimpik gitu, udah masuk 5 besar kayak gitu. Jadi kesempatan itu terbuka ketika SEA Games dapat emas, sudah pasti masuk untuk berlaga di Olimpiade. Ini menjadi sebetulnya Windy tanpa beban ya berangkat karena nggak ada target ya, begitu. Ya.
ketika di pertandingan kemarin, kapan Windy merasa atau para pelatih, para coach yang mendampingi, ayo Win, ini konsentrasi, ini bisa dapat medali, itu kapan momennya, Win? Karena kan tadinya nggak menyangka bisa masuk 3 besar begitu. Iya. Momennya mungkin habis technical meeting kayaknya. Karena diperkirakannya mungkin, cuman nggak bilang ke Windy. Ya, karena di technical meeting itu sudah ketahuan siapa akan mengangkat berapa, siapa akan mengangkat berapa, dan ternyata nggak begitu jauh dari angkatan terbaik Windy gitu ya? Iya. Oh, oke. Nah, apa perasaan Windy waktu coach balik dan, Win, ini kayaknya mampu bersaing nih gitu? Nggak bilang. Oh, nggak bilang? Nggak bilang. Oke. Yang penting dikasih tahunya nanti tempat pertandingannya baik ya. Apapun berapa dikasih angkat ya, iya, gitu aja sih. Oh, begitu aja ya. Jadi simple seperti latihan gitu, Win? Iya, betul. Oh, oke. Waduh, bukan main. Pokoknya hal-hal seperti ini yang saya pengen tahu begitu di belakangnya. Bang Ian, ini bukan main ya, terutama angkat besi, kita kemudian muncul 2 nama, Windy, 19 tahun Bang Ian, masih sangat panjang perjalanannya mudah-mudahan. Kemudian ada juga Rahmat Erwin Abdullah, 20 tahun, juga meraih perunggu. Belum di kelas 87 kg putri ada Nurul Akmal, yang peringkat 5. Begitu. Ya. Itu juga menegangkan tuh waktu nonton, jangan-jangan ini dapat medali lagi begitu ya. Saya waktu itu menontonnya di televisi. Tapi ini regenerasi begitu. Bang Ian melihatnya seperti apa? Khusus untuk Windy nih yang kebetulan kita ketemu dan ngobrol. 19 tahun, tadi kalau saya korek-korek pada waktu pertandingan, dia santai aja. Saya ngerasa nih atlet-atlet milenial zaman sekarang yang santai kali ya Bang Ian ya. Bagi mereka ini momen-momen yang, kan kalau kita sebagai penonton, saya bukan atlet gitu, aduh ini olimpiade gitu, tapi bagi mereka ini normal seperti latihan. Bang Ian? Ya kelihatan normal karena mereka memang itu perjalanannya panjang sekali. Iya. Dimulai dari bagaimana mereka mengejar angka. Jadi yang lolos ke olimpiade itu kan harus melalui proses mengumpulkan angka-angka minimal yang ditetapkan oleh Badan Angkat Besi Dunia. Nah, sekarang yang agak menarik tentunya ketika 2 atlet kita ini adalah DNA dari angkat besi. Iya. Nah, jadi DNA-nya yang kita lihat bahwa angkat besi itu rata-rata adalah turunan-turunan dari keluarganya. Nah, ini menjadi salah satu kita sudah mencapai apa yang kita inginkan saat ini. Tapi saya lebih melihat ke depan. Ya. Nah, sekarang kan kita asik hampir semuanya, politikus, artis dan segala macam, seluruh masyarakat memberikan apresiasinya kepada atlet. Tapi kalau saya sih melihat sebagai pengamat, ada baiknya kita jangan melihat di ujungnya, tapi di prosesnya. Karena proses jauh lebih penting daripada resultnya. Oke. Kira-kira begitu, Bung Bayu. Iya. Bang Ian, koreksi saya ya. Kalau bulu tangkis, kita seperti orang awam seperti saya ini seperti bisa melihat prosesnya para bintang ini. Banyak kejuaraan, mungkin karena bulu tangkis juga begitu populer di Indonesia. Di dalam negeri begitu banyak kejurnas, dari kelompok umur sampai yang tingkat Indonesia Open. Luar negeri, semua perjuangan atlet kita, kadang-kadang ada siaran langsung yang kita bisa menyaksikan mereka bertanding di kejuaraan terbuka dunia. Kalau atlet angkat besi misalnya, itu kan seperti kita jarang ngelihatnya, kecuali momen-momen besar seperti saat ini, seperti Olimpiade atau SEA Games atau Asian Games begitu, multi cabang. Nah, sebenarnya ada masalah-masalah nggak sih? Saya ingin melihat bahwa Bang Ian kan tadi mengatakan politisi, siapapun, warga Indonesia, bahkan presiden sekalipun, saya mau bilang begitu, atau media sekalipun, kan ngelihatnya pas mereka berhasil, padahal perjuangan mereka panjang betul. Tapi pertanyaannya adalah, angkat besi ini sejak dulu nih, diam-diam menghanyutkan bagi saya gitu, karena selalu menyumbang medali, terutama seperti bulu tangkis gitu. Tapi sorotannya kan nggak terlalu dalam mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya ada masalah nggak sih? Sebenarnya
ada kendala apa saja sih. Tapi mereka bisa menghasilkan atlet-atlet setelah Eko Yuli ya. Nama-nama ini akan muncul terus nih kan, Windy Cantika, Nurul Akmal, Rahmat Erwin Abdullah akan membawa nama Indonesia di usia-usia mereka yang belum puncaknya ini. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau begitu? Terutama untuk cabang angkat besi. Angkat besi. Ya, terutama ya sama kita sudut pandangnya Bung Bayu bahwa seharusnya yang kita dukung adalah prosesnya. Artinya disinilah peranan penting pemerintah untuk memberikan dukungan secara finansial. Karena mencari sponsor angkat besi hampir relatif sulit. Karena itu disinilah harus masuk pemerintah dalam artian di sini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Termasuk sampai sekarang Bang Ian, susah cari sponsor untuk angkat besi? Maksud saya kan beberapa tahun terakhir angkat besi membawa nama Indonesia sudah. Tapi kan itu tidak jaminan untuk para sponsor. Disinilah kan peranan-peranan sponsor dan pemerintah itu kan tidak mesti mencari win-winnya. Tapi ya untuk kepentingan negara tuh boleh dong CSR-nya mereka diberikan kepada atlet kita. Tidak mesti uang dalam artinya natura diberikan kepada para atlet, tapi difasilitasilah berbagai turnamen lokal dimulai dari junior, kemudian remaja, sehingga sampai senior. Tapi Bung, bahwa dibilang kegiatan olahraga angkat besi sedikit itu di Indonesia, tapi kalau internasional itu rutin. Nah, kesulitannya kita mengirimkan sangat terlalu selektif. Kenapa kita selektif mengirim atlet? Karena dana kita tidak mencukupi. Tapi untungnya sekarang kan ketuanya itu loh. Iya. Ketua angkat besi kita kan ketua kadin kita. Jadi untunglah diberikan ada perhatian-perhatian seperti itu. Nah, kedepannya jadi jangan dibebankan pada 1-2 orang tokoh, tapi ini menjadi proyek nasional. Seringkali saya mengungkapkan Indonesia harus memilih mana yang kita pentingkan, prestasi multi event itu kan cuma 3 sebenarnya. Satu regional itu SEA Games, kontinental itu adalah Asian Games, kemudian interkontinental Olimpiade. Kan tahapannya ada dan kita harus memilih yang mana kita mau ngambil. Dari catatan kita selama Olimpiade, Indonesia ikut tahun 52 loh Olimpiade. Kemudian tahun 88 pecahlah rekor, ada sejarah baru. 3 Sri Kandi kita di Korea Selatan ya. Kita meraih medali perak. Habis itu 92 pertama kali bulu tangkis dipertandingkan langsung 2 medali emas. Susi dan Alam. Sekarang sampai sekarang ada dari 50-an cabang olahraga hanya 3 yang pernah menyumbang medali. Nah, ini kan bukan prioritas lagi, tapi super prioritas. Skala kita mesti ke sana gitu. Jangan terlalu maunya banyak, tapi nggak fokus. Setuju. Pola pikirnya, Bung Bayu. Ya, mudah-mudahan ini dengar nih sama Pak Menpora dan semua pemerhati olahraga, pihak swasta. Ayo dukung 3 cabang ini sudah membuktikan diri. Mereka mampu bicara regional, Asia, dan kontinental, bahkan kemudian juga interkontinental. Dukung habis-habisan harusnya ya. Saya Bung Bayu bahwa Bang Ian, cabang itu juga kita harus memilih. Kan ada banyak cabang populer, cabang seperti bulu tangkis, seperti sepak bola, bola voli, basket itu yang beregu untuk bersaing di tingkat interkontinental itu sudah sangat sulit kita. Yang kemudian juga yang kita butuhkan adalah individual, cabang-cabang individual. Cabang-cabang individual kan berbagai kategori. Kita harus menyusun kategorinya apa. Ada kategorinya cabang open kategori. Artinya tidak melihat berat badan. Seperti ditinju kan ada kategorialnya. Itu peluang kita di bela diri sebenarnya besar loh. Kemudian di angkat besi kan ada kategorialnya. Di kelas berapa. Kalau opennya seperti panahan itu terbuka, nggak masalah. Karena itu yang dibutuhkan adalah panahan dan menembak itu
individual tapi yang sangat konsen, itu yang sangat dituntut, Bung. Ya, sebetulnya kita juga mampu melakukan pelatihan-pelatihan untuk atlet kita fokus ke sana. Terbayang, Bang Ian. Ya. Nah, oke, maksudnya kita tambahkan lagi bahwa itulah yang kita fokus. Kita menuntut atau berkeinginan negara kita ini mestinya harus menyusun roadmap, susun kompetensi-potensi, baru kita diskusikan, kita berantem dalam proses. Karena menurut saya kita belum dipublish yang seperti apa roadmap olahraga Indonesia mencapai 2045. Ya, nanti kita sambung, Bang Ian. Ya, terbayang. Oke, nanti kita sambung. Saya mau ke Bang Laude dulu. Bang Laude, saya sedikit pindah nih kalau ketemu sama Bang Laude. Kita teringat dengan Apriani yang baru saja meraih medali emas dari ganda putri, yang satu daerah ya sama Bang Laude ya, di Konawe ya? Ya, satu daerah. Iya, ada cerita apa sama Apriani pada waktu dia masih muda dan meniti karir di daerah? Bang Laude sempat ketemu katanya. Cerita, Bang? Ya, Apri ini sebenarnya memang dia dari keluarga sederhana ya. Ya. Kita melihat bahwa dia dari kecil memang sudah menekuni olahraga itu. Hanya memang dari keluarga yang sangat sederhana ini, saya pikir memang potensi-potensi di daerah-daerah itu pemerintah harus bisa lebih memperhatikan. Karena terus saja saya ingin berbicara soal bagaimana metode perekrutan atlet-atlet kita di Indonesia. Sepertinya memang kalau kita lihat seperti Apri ini kan, kalau bukan upaya-upaya dari keluarganya sendiri, berangkat dari hobi, lalu kemudian mencari upaya untuk bisa ke Jakarta, ya saya kira metode ini sebetulnya masih natural aja gitu, masih sekedar hobi aja dari atlet kita. Bang Laude kan, Bang Laude salah satu orang yang sempat ketemu Apri ketika dia meniti karir di Konawe. Anda bilang kamu harus ke Jakarta, begitu ya? Karena kalau nggak kelihatan nih bakat kamu. Itulah yang terjadi. Artinya talent scouting olahraga kita itu belumlah sampai ke daerah-daerah. Padahal di sana bisa saja ada bibit-bibit unggul olahragawati. Begitu maksudnya ya, Bang Laude? Ya. Di Sultra itu sebetulnya kalau ini di daerah asal Apriani itu ya. Kalau kita melihat di Sultra memang cukup banyak gitu atlet-atlet kita yang potensial. Kalau dulu seperti di Dayung, kita kan pernah juga mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Seperti Dayung misalnya. Cuman memang ada metode yang agak masih belum bisa memberikan hal yang cukup baik. Karena untuk pelatihan kita kan masih tersentral di Jakarta kan, belum bisa ke daerah-daerah. Sebetulnya kalau misalnya bisa pelatnas itu misalnya bisa dibuka di seluruh daerah di Indonesia, paling tidak per zona aja misalnya. Ini kalau misalnya kayak Apriani ini tidak ada upaya untuk dorongan dari kerabat, dari keluarga, itu belum tentu ke Jakarta kan. Saya pikir dengan jarak yang begitu jauh, Kemenpora itu harus bisa membuat satu terobosan di mana bisa membuka pelatihan pelatnas di berbagai daerah di paling tidak zona gitu. Zona barat, zona timur, zona tengah. Sekarang ini kalau tidak ada upaya seperti itu, bibit-bibit unggul kita itu memang agak sulit untuk ditemukan. Padahal negara yang begitu luas ini, potensi anak muda yang begitu besar di seluruh Indonesia, tidak akan mungkin bisa direkrut semuanya atau tidak akan mungkin bisa kita amati semuanya apabila tidak dibuka kerang yang besar untuk camp-camp pelatihan itu. Saya pikir Kemenpora harus bisa mempedulikan itu. Kemudian yang paling penting sebetulnya para pahlawan-pahlawan olahraga kita itu harus diberikan apresiasi atau penghargaan terhadap mereka-mereka yang berprestasi gitu. Setuju. Jangan setelah pensiun ditinggalkan begitu saja lalu kemudian tidak ada upaya. Padahal poin yang paling utama sebetulnya yang saya ingin sampaikan adalah
mereka-mereka yang sudah mengharumkan nama bangsa ini, apabila memasuki masa pensiun, mereka harus diberikan paling tidak reuni, paling tidak mereka diajak berbicara, karena mereka-mereka yang memiliki potensi itu, yang pernah mengharumkan nama bangsa itu mendapatkan medali, ya mereka pasti punya naluri untuk menemukan atlet-atlet terbaik di seluruh pelosok di mana mereka tinggal, kan seperti itu. Iya, nah ini dia semangat-semangat seperti ini nih yang nyambung dengan Bang Ian. Mudah-mudahan banyak yang tergerak untuk melihat peluang-peluang memajukan olahraga, terutama political will juga, saya bilangnya begitu deh, dari pemerintah untuk lebih, ini masalah klasik nih, Bang Ian pasti senyum-senyum yang disampaikan Bang Laude, tapi kita belum mampu menyelesaikannya secara dengan baik begitu, merekrut calon-calon atlet yang baik dari cabang-cabang olahraga yang berprestasi internasional. Kita sambung lagi ya, kita ngobrol lagi dengan Windy nanti beberapa saat ke depan. Kita jeda dulu dan kita sambung prestasi anak muda untuk Indonesia.